Jemaat kami undang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian pada saat ini kita khususkan dengan pengakuan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara kini dan selamanya. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Pengalaman yang begitu indah, ajaib dan tak terselami oleh akal budi manusia adalah ketika hari ini kita dapat memandang wajah Tuhan yang begitu agung dan mulia hadir dalam setiap keberadaan kita. Pengalaman itu sejatinya kita temukan dalam sikap hati yang tunduk dan sujud di hadapan Tuhan. Bebas dari keangkuhan, belenggu, amarah, iri, dan kepenatan di hati. Marilah kita memandangnya dengan pujian, doa, dan syukur, agar setiap kekosongan dan kehampaan diisi dan disegarkan dengan cinta Tuhan. Melalui ibadah dengan tema merendahkan diri, Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 4, bait yang pertama dan yang kedua. Hai, mari sembah. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus menghendaki agar dalam segala keadaan kita tetap menampakkan hidup kita sebagai murid-murid-Nya. Firman-Nya di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai yang ke-21 mengatakan,
Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya yang dilihatnya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara-saudaranya. Saudara-saudaraku, saat ini kita diberikan waktu untuk mawas diri. Apakah kita sudah menjadi murid Tuhan Yesus yang saling mengasihi? Mari kita hening sejenak. Inilah kami dan hidup kami yang kami sadar kami selalu jatuh dalam dosa. Bahkan kami hidup jauh dari kasih Tuhan dan mengasihi sama kami. Tahirkanlah, sucikanlah dan kuduskanlah kami. Dengan kedalaman hati kami menyesali dan mengakui dosa-dosa kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita ungkapkan segala penyesalan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan, seperti sebuah pujian yang mengatakan, "Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku." Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagi kita yang sudah diampuni dosa-dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah bagi setiap kita.
Berita anugerah pada saat ini diambil dari Roma 4 ayat 7 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya terimalah petunjuk hidup baru yang terambil dari Filipi 2 ayat 1 sampai yang ke-3. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Marilah firman Tuhan ini kita tanggapi bersama-sama. Semua firman Tuhan yang kudengarkan hari ini akan kulakukan. Bersama kita naikkan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kakung, yang putri, Bapak Ibu, kaum muda, remaja dan anak-anak, demikian juga para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bersyukur kepadamu ya Tuhan, pada saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terangi dengan kuasa Roh Kudus, dan mampukan kami untuk dapat mengerti, memahami, serta melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam pimpinan Roh Kudus, kami memohon. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan saat ini
Bersama-sama kita akan mendengarkan dan merenungkan dari Injil Matius pasal 23 ayat 1 sampai ayat 12. Injil Matius 23 ayat 1 sampai 12. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul dalam perikop Injil Matius 23 ayat 1 sampai 12, Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbai yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu, dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang terkasih, umat Kristiani dimanapun berada dan para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia. Firman Tuhan kali ini dengan tema merendahkan hati, maka Tuhan Yesus akan memberkati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, penampilan adalah suatu hal yang lumrah dalam kehidupan manusia. Tentu kita perlu menjaga penampilan supaya kelihatan rapi, supaya kelihatan cantik, bersih, ganteng, dan lain sebagainya. Demikian juga rumah ataupun gereja kita. Tentu kita juga menjaga supaya penampilannya indah, elok untuk dipandang siapapun yang hadir di dalam rumah kita ataupun hadir mengikuti peribadatan di gereja. Mementingkan penampilan bukanlah hal yang jelek, tidak salah. Tetapi bisa menjadi cara hidup yang berbahaya apabila kita hanya mengutamakan penampilan luar. Jika kita hanya menampilkan supaya kita kelihatan baik dari luar, tentu menjadi hal yang tidak baik jika perilaku kita, jika sikap kita, jika cara hidup kita bukan hal yang baik di mata Tuhan dan sesama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini dan juga keseluruhan Injil Matius pasal 23,
Yesus menegur banyak pemimpin agama pada waktu itu. Tentang mereka Yesus berkata, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan untuk dilihat orang. Matius 23 ayat 5. Kritik tajam Yesus ini bukan ditujukan pada jabatan atau peran pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Tetapi kritik tajam Yesus ini ditujukan kepada para pelaku-pelaku yang menduduki jabatan pada saat itu. Mereka adalah oknum yang menodai jabatan yang mulia. Oleh sebab itu Yesus mengatakan secara jabatan mereka menduduki kursi Musa. Ayat yang kedua. Jabatan mereka memiliki otoritas yang patut untuk dihormati. Ajaran mereka patut dituruti, tetapi dalam hal tingkah laku, Yesus mengatakan, jangan menuruti tingkah laku mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, apa saja kritik Tuhan Yesus kepada mereka? Yang pertama, ayat yang ketiga, mereka tidak melakukan apa yang mereka khotbahkan. Mereka adalah orang-orang yang munafik. Yang kedua, ayat yang keempat, mereka tidak bersedia melakukan apa yang mereka perintahkan kepada para pengikutnya. Sira kudu ngene, sira kudu ngono, ning nek aku ora kudu. Ketiga, ayat yang kelima, mereka senang menonjolkan diri. Pelayanan mereka jelas hanya bermotivasi kepentingan diri sendiri, supaya dilihat, menonjol oleh orang lain. Yang keempat, ayat 6 sampai dengan 10, mereka suka menerima penghormatan dari orang lain, senang mendapatkan gelar-gelar yang prestisius seperti gelar-gelar rapi. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang gila hormat. Yang kelima, ayat 11 sampai dengan 12, mereka salah mengerti prinsip pelayanan karena orientasi pelayanan mereka adalah untuk dirinya sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah kritik Tuhan Yesus ini hanya berlaku untuk para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu? Kritik Yesus ini harus kita lihat juga tertuju pada kita sebagai kritik yang sehat, sebagai kritik yang bijak, karena sesungguhnya kita semua juga adalah para pemimpin sekaligus para pelayan. Di antara kita banyak sebagai pemimpin jemaat, ada pendeta, penatua, diaken, para pengajar sekolah minggu, pengurus komisi, pengajar katekisasi, pemimpin persekutuan pemahaman Alkitab, pemimpin paduan suara gerejawi, dan lain sebagainya. Di lembaga pendidikan banyak di antara kita sebagai kepala sekolah, guru, karyawan yang memimpin para peserta didik. Sebagai orang tua, kita juga memimpin anggota keluarga mendidik anak-anak kita. Sebagai abdi negara, aparatur sipil negara, TNI, Polri, pejabat pemerintahan dan lain sebagainya, kita memimpin sekaligus melayani masyarakat. Sebagai pimpinan lembaga swadaya masyarakat, kita memimpin dan memberdayakan masyarakat. Sebagai pimpinan perusahaan, para pejabat instansi swasta, memimpin banyak tenaga kerja atau karyawannya. Dalam menjalankan fungsi dan peran kita masing-masing, tentu ajaran Yesus ini, kritik Yesus ini menolong kita, untuk kita bisa menjadi teladan bagi orang lain, supaya perkataan kita selaras dengan perilaku kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang munafik. Jika tidak bisa diteladani, jika tidak ada kasih yang mendasari pekerjaan yang kita lakukan, jika kita hanya ingin memperoleh pujian dan sanjungan dari orang lain, maka lihatlah nasihat Tuhan Yesus. Turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya.
inilah yang akan kita terima. Orang yang kita pimpin, orang yang kita layani dinasihatkan untuk menuruti apa yang kita katakan. Tetapi Tuhan Yesus menasihatkan untuk mereka tidak menuruti atau meneladani perbuatan kita yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kritik Tuhan Yesus ini juga menolong kita supaya kita tidak tinggi hati. Tidak hanya kelihatan ingin menonjol, tidak hanya ingin mendapatkan sanjungan dan kemuliaan duniawi, dan akhirnya kita merendahkan orang lain yang kita pimpin atau yang kita layani. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara-saudara, kita menjadi pribadi-pribadi yang sok berkuasa, sok pintar, sok kaya, sok rohani, yang akhirnya merendahkan orang lain, menganggap orang lain derajatnya di bawah kita. Tuhan memanggil kita menjadi orang yang memiliki rohani berkualitas, tidak hanya kelihatan secara lahiriah. Kita harus menyatakan kehadirannya dalam diri kita dengan sikap rendah hati. Ayat 11. Siapa saja yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Inilah prinsip kepemimpinan yang melayani. Dan saya yakin, prinsip ini tetap up to date sampai dengan saat ini. Untuk memimpin keluarga, untuk memimpin gereja, untuk memimpin lembaga-lembaga swasta, untuk memimpin lembaga-lembaga pemerintahan, untuk siapapun kita. Tuhan Yesus mau menyadarkan kita bahwa segala yang kita miliki adalah anugerah Tuhan. Dan Ia bisa mengambilnya kapan saja Ia kehendaki apa yang kita miliki. Oleh karena itu janganlah kita merasa gagah akan kedudukan, akan pekerjaan hebat yang kita miliki, akan jabatan yang saat ini kita pegang, karena pada akhirnya semuanya tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah. Tetaplah rendah hati dan mau merendahkan diri, memimpin dan melayani untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Maka kita akan menjadi orang-orang yang terberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh bagi kita untuk merenungkan cinta kasih Tuhan. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala tempat dan di sepanjang masa, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan percaya kita
pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah pandemi saat ini, Engkau masih memperbolehkan kami bersama di dalam ibadat Klasis Magelang. Saat ini kami doakan bangsa dan negara kami untuk tetap bisa menjalankan pemerintahan walaupun banyak persoalan. Kami bawa gereja-gereja dimanapun Engkau tempatkan, agar kami tetap menunjukkan kerendahan diri kami, agar berkat-berkat-Mu tetap kami terima. Kami bawa juga warga jemaat dimanapun berada, secara khusus warga GKJ Seklasis Magelang, tetap semangat, tetap giat bekerja, tetap saling mendoakan dan menguatkan, sehingga Engkau sendiri yang akan menyempurnakan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat yang terkasih dalam Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, kini tibalah saatnya kita akan menghaturkan persembahan kepada Tuhan, dilandasi dengan firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7 yang demikian. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan menyanyikan lagu persembahan dari Kidung Jemaat 302, bait pertama sampai ketiga, Kubri Persembahan. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa pemberi hidup, mengucap syukur karena Engkau senantiasa memberikan berkat kepada kami, sehingga kami tidak dapat menghitung satu persatu berkat yang telah Tuhan berikan. Tetapi pada hari ini dengan penuh sukacita dan kerelaan hati, kami memberikan persembahan ini agar Engkau sucikan, agar Engkau pakai, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Karena itu ya Kristus, kami memohon agar setiap orang majelis gereja yang mengelola persembahan ini juga Engkau berikan rasa tanggung jawab, rasa takut akan Tuhan, sehingga persembahan ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi gereja Tuhan, bagi saudara-saudara kami jemaat, dan juga bagi masyarakat. Ajarkan kami senantiasa juga untuk dapat memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah seluruh doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM diundang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita menaikkan lagu pengutusan PKJ 182 bait pertama dan 2, Kuutus Kau. Jemaat Tuhan dan pendengar Radio Magelang FM, bersama-sama kita akan diutus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Tuhan memanggilmu untuk hidup rendah hati dan mengutusmu menjadi saksinya. Kami anak-anak-Mu mau hidup rendah hati dan menjadi saksi di tengah dunia. Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.